Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم بقول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
liyazdatu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Makna ayat ini, huwallazi anzala sakinata, Allah lah yang menurunkan hati itu tenang. Kepada siapa Allah Ta'ala menurunkan hati yang tenang ini? Fi qulubil mu'minin, untuk hati-hatinya orang beriman. Inilah yang harus kita syukuri. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan sesuatu, ada musibah atau yang lainnya, tetap Allah menjamin ketenangan jiwa fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala tidak menjadikan ketenangan jiwa pada orang kafir. Maka perlu kita tambahkan iman kita, perlu kita tajdid, perbarui iman kita. Lalu Allah menjelaskan liyazdatu imanan ma'a imanihim, supaya iman mereka itu bertambah dengan iman yang sudah ada. Ini wajibnya kita tajdidul iman, memperbaharui dan juga yaitu menambah. Karena kita hidup di dunia ini, yang kita lihat bukan yang baik saja. Yang kita lihat banyak sekali keburukan. Kadang-kala kita jatuh kepada keburukan, jatuh kepada kemaksiatan. Maksiat mengurangi pahala. Orang beramal soleh menambah pahala. Maka liyazdatu imanan ma'a imanihim. Bagaimana orang mukmin setiap saat, hari ini lebih baik imannya daripada kemarin, besok lebih baik imannya daripada hari ini. Karena iman inilah yang menyejukkan hati. Bukankah Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Bayangkan sekian banyak para utusan Allah Ta'ala dimusuhi oleh orang kafir, tetapi Allah menjadikan ketenangan mereka bukan dengan harta, ketenangan mereka dengan beribadah, beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menjelaskan, walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah Ta'ala tentara yang ada di langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, maka Allah Ta'ala adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Disebutkan ayat ini dalam surat yaitu Al-Fatah ayat nomor 4. Inilah perlunya kita kaum muslimin mentajdid iman, memperbaharui iman kita. Memperbaharui iman lebih mudah daripada kita memperbaiki benda kita atau barang kita. Karena perbaruan iman adalah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah. Maka beliau menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna akhabba ilaihi mimma siwahu min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka beliau menjelaskan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kamu. Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kamu hatta akuna akhabbu ilaihi, hatta akuna akhabba ilaihi, sehingga saya ini lebih dicintai daripada mencintai orang tuanya, daripada mencintai anaknya, daripada mencintai semuanya manusia. Kesenangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ketaatan kita kepada beliau, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena Allah Ta'ala menjadikan beliau adalah bersih dari dosa, maksumun, terjaga dari kesalahan. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Bahkan juga dalam ayat, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena utusan Allah Ta'ala tidak mendapatkan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin perlunya kita meningkatkan keimanan kita. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita? Karena iman ini suatu saat pergi, suatu saat kurang. Bukankah beliau mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-imanu yazidu bit-ta'ah.
Iman ini akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiati, dan akan berkurang dengan kemaksiatan manusia pada Allah. Makanya kita tidak menjumpai orang maksiat ahli ibadah, tetapi orang justru orang taat kepada Allah, maka Allah membuat senang orang itu beribadah kepada Allah. Ternyata kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita membaca Al-Quran bertambah iman kita, kita sholat bertambah iman kita, kita berzikir bertambah iman kita, kita mendengarkan kajian sunnah bertambah iman kita. Dan tambahnya iman ini menyejukkan hati, menghilangkan was-was yang ada di dalam tubuh kita. Karena itu di sini dijelaskan mengapa kita wajib memperbaharui iman. Karena kita di dunia ini tidak hanya melihat orang yang baik, tidak hanya berkawan dengan orang yang baik, banyak pula orang yang tidak baik yang mau berteman dengan kita. Banyak pula orang yang memperpengaruhi diri kita semuanya. Makanya kita perlu meningkatkan iman ini. Ya, iman ini bisa naik turun. Naik dengan ketaatan kita kepada Allah, turun dengan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang beriman dibenci oleh orang kufar, bukan karena kemaksiatan, tapi karena tambahnya iman bagi beliau, tambahnya iman para sahabat radhiyallahu anhu. Namun walaupun orang kafir membenci, tetap Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu dan Allah akan meneguhkan imanmu. Inilah perlu kita menambah keimanan. Adapun orang-orang mencaci diri kita, orang beriman tidak akan berpengaruh dengan diri kita. Bukankah beliau dikatakan gila, tetapi tetap masih banyak pengikut para sahabatnya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kaum muslimin, iman ini bertambah dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Perlunya kita menuntut ilmu syar'i. Berapa banyak ya Allah Ta'ala memberi waktu kita 24 jam. Mari kita berpikir berapa jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sedikit banyak dihisab oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji sawi, Allah akan memperlihatkan pahalanya dan akan menggandakan 10 bahkan lebih. Barang siapa yang beramal kejahatan walaupun sebiji sawi, Allah akan memperlihatkan siksaannya, karena menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu difahami, ketika iman ini bertambah dengan ketaatan kita, bertambah dengan sholat kita, bertambah dengan zikir kita, bertambah dengan baca Al-Quran, bertambah pula dengan berbuat baik kita kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, bertambah dengan infak kita, maka suatu saat iman itu akan berturun. Iman itu akan merosot, bahkan suatu saat akan hilang, musnah keimanan itu. Maka iman berkurang dengan sebab maksiat. Karena itu kita tidak menjumpai orang musyrik yang beribadah penuh, tidak. Tidak menjumpai orang ahli bid'ah yang dia ibadahnya sempurna. Karena kebid'ahan itu akan menghapus amal dia yang baik. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, al bid'atu asyaddu minal maksiyati. Bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Karena bid'ah ini mereka beribadah merasa diberi pahala oleh Allah Ta'ala, padahal mereka melakukan kemaksiatan. Sedangkan orang maksiat rata-rata mereka menyadari atas kemaksiatannya. Inilah perlunya kita fahami, perlunya kita menambah iman. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang mulia yang pernah diutus oleh beliau berdakwah ke kota Yaman sendirian. Apa wasiatnya? Beliau mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ini perkataan yaitu Mu'adz bin Jabal. Ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk sejenak untuk beriman 1 jam. Ini faedahnya, perlunya menambah keimanan, perlunya mentajdid. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita sering membaca Quran, memahami maknanya, yaitu mendengarkan nasihat, kita menjadi baik. Sesuatu yang salah, yang keliru, kita bisa
memperbaiki diri karena kita mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz bin Jabal berpesan, ijlisu bina nu'minu sa. Ayo duduk dengan kami, kita beriman sebentar, kita beriman 1 jam. Maknanya duduk di sini, duduk menuntut ilmu, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah taala, imam ahlu hadis dan juga ahli asar yang masyhur di kalangan para ulama sunnah. Bahkan Imam Syafi'i sering bertanya kepada Imam Ahmad masalah tentang hukum hadis. Apa katanya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kita pada Allah, bertambah dengan maksiat. Karena itu jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Berusaha semaksimal mungkin. Dan maksiat itu akan kita ketahui kalau kita menuntut ilmu. Bayangkan kita makan tangan kiri tidak boleh. Dari mana kita tahu makan tangan kiri tidak boleh? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh. Kemudian beliau mengatakan, yazidu hatta yablugha a'las samawati sab'i. Iman itu akan bertambah sampai di atas langit ke-7. Subhanallah. Dan ini rahmat Allah Ta'ala untuk orang yang menambah imannya. Wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safilin. Dan akan berkurang atau lenyap iman itu sampai di bawahnya bumi yang paling bawah. Ini menunjukkan kita hendaknya menjaga iman kita. Terutama kalau kita hidup di masyarakat yang banyak orang-orang tidak senang dengan diri kita, yang tidak senang dengan sunnah. Terkadang kita terpengaruh, merasa bingung apabila diundang mereka acara-acara maksiat dengan perasaan ini karena saudara, karena tetangga. Tapi kalau iman kuat tahu bahwa ini yang harus kita jauhi. Begitu kaum muslimin, pentingnya para ulama sunnah menasihati kita bertambah iman sampai ke puncak lengan ke-7 dan menurun atau hanyut iman sampai paling bawahnya dunia ini. Oleh karena itu hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Selanjutnya, bagaimana cara kita menambah iman? Bagaimana cara kita memperbaiki iman? Ya, memperbaharui iman. Pertama yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini yang membuat Allah Ta'ala senang kepada hambanya, yang menjadikan sebab orang itu berdosa, dia bertobat karena menuntut ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dengan menuntut ilmu syar'i bisa tahu larangan Allah Ta'ala untuk dijauhi. Dengan menuntut ilmu syar'i bisa menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian juga perlunya kita pula yaitu membaca Al-Quran. Karena itu puncaknya ilmu. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, karena itu puncaknya ilmu. Dan karena banyak faedah-faedah yang diperoleh oleh para ulama sunnah dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering baca Al-Quran menjadi tenangnya jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikrullah Allah menjadi tenangnya jiwa hambanya. Demikian juga dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk menambah, mentajdid iman kita. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita hadis? Bukankah Rasulullah SAW membacakan ayat kepada sahabatnya? Para sahabat menuntut ilmu dari kalangan dari beliau. Maka para sahabat ketika menuntut ilmu dari beliau disampaikan pula kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan pula kepada ahli hadis dan seterusnya. Kemudian juga dengan menuntut ilmu kita menjadi tambah iman. Dengan menuntut ilmu menjadi paling baiknya ibadah kita. Maka lihat ibadahnya orang ahli sunnah, lain ibadahnya orang awam. Karena orang ahli sunnah beribadah dengan dalil, orang awam beribadah hanya melirik atau melihat kanan kirinya. Inilah bedanya orang ilmu. Karena itu Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah berfirman di dalam ayatnya, wa idza ma unzilat suratun,
tatkala diturunkan surat-surat ini kepada orang munafik, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman. Mana di antara kalian yang bertambah imannya? Ini orang munafik ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an. Namun Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ada orang beriman ketika dibacakan ayat Allah Ta'ala bertambah imannya. Karena itu kalamullah menjadi sejuknya. Makanya para sahabat dan juga para ulama sunnah selalu memurojaah ayatnya, selalu membaca, bahkan juga difahami. Inilah panutan kita, yang mana kita setiap hari dikasih oleh Allah Ta'ala 24 jam. Bagaimana ada waktu kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, bagaimana kita fahami maknanya, sehingga kita bisa mengamalkan isi dalam Al-Quran itu sendiri. Dan juga Rasulullah dan juga Allah berfirman, setelah menjelaskan orang mukmin ketika membaca Al-Quran bertambah imannya, maka orang munafik lain lagi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang yang hati mereka itu sakit, ya sakit subhat. Orang munafik dia fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada. Makanya kalau kita jumpai ada orang ketika dibacakan ayat, difahamkan mereka sakit, ini hati orang munafik yang harus kita jauhi. Allah berfirman, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambah kotor hati mereka. Sementara dia kotor, ketika dibacakan ayat bertambah kotor lagi. Inilah bahayanya orang munafik, naudzubillah min dzalik. Wa matu wa hum kafirun, mereka meninggal dalam keadaan kufur, disebutkan di dalam surat Taubat ayat nomor 124. Selanjutnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa kalian tidak mau memahami ayat Al-Quran ini? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian itu tertutup? Ini menunjukkan kita wajibnya membaca dan memahami maknanya, agar kita bisa menikmati apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Orang yang membaca dapat pahala, namun pahalanya dua. Ketika membaca dan memahami maknanya, diamalkan, maka Allah Ta'ala akan memberikan syafaat orang itu disebabkan Al-Quran yang dibaca dan juga diamalkan. Walau kana min inti ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Ta'ala, mesti kita menjumpai perselisihan yang banyak. Begitulah kaum muslimin cara kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita kapan saja diambil oleh Allah Ta'ala, kita dalam keadaan meninggal dalam keadaan iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tambahnya iman dengan menuntut ilmu, di antara puncaknya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor dua, tambahnya iman dengan kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah ibadah kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan tenangnya manusia hidup di dunia melainkan dengan beribadah. Ala bizikrillah, ingatlah dengan ibadah kepada Allah Ta'ala tatmainnul qulub, menjadi tenang jiwa. Yang nomor tiga, dengan mengingat nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama yang punya arti yang kita fahami. Demikian juga punya sifat yang harus kita fahami. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan menyebut namanya. Ar-Rahman farham, ya Allah wahai yang belas kasihanlah saya. At-Tawwab, wahai yang menerima tobat. Fatub li, maka berilah, maka terimalah tobatku. Dan masih banyak lagi ayat-ayat menjelaskan nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Maka kita dianjurkan berdoa dengan menyebut namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha walladzina yulkhituna fi asma'i. Adapun orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala, sayujzauna ma kanu ya'malun,
maka Allah akan membalas amal-amal mereka yang kufur, dan Allah akan membalasnya mereka masuk di dalam neraka. Kemudian juga yang terakhir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita harus mengontrol diri kita. Sudahkah kamu perhatikan dirimu? Allah menciptakan kita, kita diberi suara, kita bisa berpikir, kita bisa memilih yang baik dan juga membedakan yang buruk kita tinggalkan. Dengan Allah Ta'ala memberi kita akal, kita bisa beribadah, kita bisa berbuat yang baik, maka Allah tidak menjadikan makhluk yang lain semisal manusia. Karena itu kaum muslimin, kesempatan yang baik, mumpung Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup, mari kita tajdid iman kita, kita perbarui iman kita dengan meningkatkan menuntut ilmu, meningkatkan beramal soleh dan juga bersabar. Begitulah yang dapat sampaikan. Semoga kita oleh Allah Ta'ala selalu dimudahkan untuk menambah iman kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.